Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya rasa Anda dan saya semua pernah sakit. Entah sakit ringan, pun juga barangkali pernah sakit yang lebih berat. Dan ketika kita sakit, pun juga kalau kita mengunjungi orang sakit, betapa orang yang sakit itu ada di dalam kelemahan dan barangkali menderita. Dan kalau kita melihat banyak orang yang berharap supaya segera sembuh, yang sakit sendiri pun berharap supaya segera sembuh, keluarganya juga, sahabat kenalannya juga, yang mengunjungi juga selalu berdoa semoga lekas sembuh. Dan pasti kesembuhan itu adalah sesuatu yang membawa sukacita. Kesembuhan itu membawa kegembiraan. Kesembuhan itu membawa kebahagiaan. Dan kalau kita sudah sembuh, nasihat atau peringatan dari dokter biasanya adalah jagalah pola hidup supaya tidak sakit lagi. Dijaga pola makan, pola istirahat, semua dijaga supaya jangan sakit lagi. Itu kalau sakit fisik, banyak yang memberi nasihat, banyak yang memberi dukungan supaya segera sembuh. Sangat berbeda kalau kita mengalami sakit rohani, sakit spiritual. Bahkan kita tidak ingin kelemahan spiritual kita, bahasa umumnya dosa, tidak diketahui oleh orang. Padahal saudara-saudari kita juga menderita. Menderita sendiri ketika mengalami dosa, mengalami sakit spiritual. Dan karena itulah Yesus dalam Injil hari ini memberikan semangat kepada kita bahwa entah yang sakit, entah yang berdosa, semuanya berharga di mata Tuhan. Dan karena itu Tuhan memanggil dia. Kisah panggilan Lewi yang dinilai oleh orang dia adalah seorang yang berdosa, tetapi di mata Tuhan ia berharga dan bernilai, maka ia dipanggil. Ia disembuhkan dari penyakitnya, ia dibebaskan dari dosanya, dan ia dengan sukacita mengikuti Yesus. Penegasan terakhir, bagian terakhir dari Injil hari ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ibu bapa, saudara-saudari terkasih, Tuhan menghendaki supaya kita selalu berada dekat dengan Dia, mengikuti Dia ketika Ia memanggil kita, selalu datang kepadanya supaya menyembuhkan dan menguatkan kita lagi. Karena itulah nasihat dalam bacaan pertama, penulis surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita dan mengajak kita untuk selalu datang kepadanya. Datang bersembah sujud kepadanya supaya Ia selalu memberikan kesehatan kepada kita. Kesehatan jasmani dan rohani. Semoga demikian.